Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dengan NIM 221038. Saya dari era 6, Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke. Eh, Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di video saya yang akan membahas tentang bagaimana Google Corporation menerapkan metode manajemen strategi bernama OKR. OKR itu Objective and Key Result untuk menciptakan kinerja tinggi di seluruh organisasi. Oke, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan konsep dasar OKR melalui pendekatan 5W1H, yaitu what, why, where, when, who, and how. Dan di akhir video saya juga akan memberikan pelajaran penting yang bisa diterapkan oleh perusahaan di wilayah Banten ini misalkan. Tanpa berlama-lama langsung saja. Jadi OKR itu adalah singkatan dari Objective and Key Result. Oke, jadi sebuah kerangka kerja manajemen strategi yang digunakan untuk menetapkan tujuan objektif dan mengukur pencapaian melalui hasil utama, yaitu key result tadi. Oke. Jadi objektif adalah tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, harus bersifat inisiatif, spesifik, dan mudah dipahami. Key result adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan apakah objek tersebut berhasil dicapai. Nah, di sini ada contohnya juga ya. Jadi contohnya itu kayak objektif itu meningkatkan pengalaman pengguna produk A. Misalkan kayak resultnya itu meningkatkan rating sebuah aplikasi dari 4 menjadi 4,5, atau mengurangi keluhan pelanggan sebesar 30%. Nah, OKR itu pertama kali dikembangkan oleh Andy Grove di Inter. Lalu dibawa ke Google oleh salah satu investor awal mereka, John Doerr. Dan sejak saat itu OKR menjadi DNA budaya kerja di Google. Mengapa memilih OKR? Why? Jadi kenapa harus memilih OKR? Jadi Google adalah perusahaan raksasa teknologi dengan ribuan karyawan di seluruh dunia. Untuk menjaga keselarasan antara visi perusahaan dan eksekusi operasional, Google membuatkan sistem manajemen dan transparansi kolaboratif dan fokus pada hasil. Jadi beberapa alasan Google memilih OKR adalah membuat semua tim punya arahan yang sama, terus mendorong inovasi dengan target ambisius, memberikan kejelasan dan transparansi terhadap prioritas, dan meningkatkan aktuabilitas dan motivasi karyawan. Where selanjutnya adalah where. Jadi di mana OKR diterapkan di Google? OKR diterapkan di seluruh level organisasi Google, melalui dari CEO hingga karyawan yang di bawah. Jadi level perusahaan, misalkan corporate OKR, jadi divisi level individu personal OKR. Jadi semua OKR dirancang agar saling selaras, sehingga setiap aktivitas harian memiliki dampak langsung terhadap tujuan strategi perusahaan tersebut. Dalam contoh Google. Oke. Selanjutnya when. Jadi kapan OKR ini diterapkan di Google? Google biasanya membuat OKR di setiap kuartal, artinya di setiap 3 bulan sekali. Nah, jadi proses dimulainya dengan penyusunan draft OKR oleh manajer, lalu dilakukan diskusi dan sinkronisasi lintas tim sebelum disetujui dan dieksekusi. Di akhir kuartal dilakukan evakuasi untuk melihat pencapaian key result yang memperbaiki proses di kuartal berikutnya. Lanjut who. Jadi siapa sih yang terlibat? Yang terlibat di OKR ini itu semua orang atau semua pihak, mulai dari CEO dan eksekutif, penetapan corporate, okay, terus manajemen penyusun tim, dan juga setiap karyawan yang ikut dalam penerapan personal OKR yang selaras dengan tim dan perusahaan Google tersebut. Dengan ini menciptakan budaya kepemimpinan dan tanggung jawab kolektif atas pencapaian tujuan. Lanjut how. Jadi bagaimana Google menerapkan OKR ini? Jadi Google menerapkan OKR ini, Google tidak
sekedar menerapkan OKR saja, tapi mengintegrasikan dalam proses bisnis dan budaya kerja mereka. Misalkan langkah-langkahnya penyusunan kolaboratif, setiap tim dan individu didiskusikan untuk merumuskan OKR mereka. Transparansi penuh. Semua OKR bisa diakses oleh siapa saja di internal Google, termasuk karyawan yang baru masuk sekalipun. Terus saling selaras atau alignment. Tim dan individu memastikan OKR mereka selaras dengan atasan dan rekan kerja yang lainnya. Selanjutnya adalah check-in berkala, dilakukan rutin setiap minggu atau bulan untuk memantau proses, evakuasi dan refleksi di akhir kuartal tadi kan, per 3 bulan. Jadi dilakukan review untuk melihat pencapaian dan pembelajarannya. Jadi Google juga menggunakan software seperti Workboard, Lattice, and tool internal untuk memantau OKR secara real time. Oke, lanjut. Jadi apa pembelajaran yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan, contohnya perusahaan-perusahaan di Banten dari Google ini. Oke. Di sini ada beberapa pembelajaran. Jadi ada beberapa pembelajaran. Yang pertama, fokus pada tujuan bersama. Jadi OKR ini kan membantu semua orang bekerja menuju tujuan yang sama. Jadi mesti ada banyak tim yang berfungsi. Oke. Selanjutnya ada transparansi membangun kepercayaan. Dengan OKR yang terbuka, karyawan lebih memahami konteks pekerjaan mereka ini. Lanjut, target ambisius mendorong inovasi. OKR mendorong tim untuk keluar dari zona nyaman dan mencapai hal-hal yang lebih besar. Selanjutnya ada peningkatan kerja individu. Saat tujuan individu selaras dengan organisasi, sini maka forma SDM meningkat secara signifikan. Selanjutnya, adaptif dan mudah diimplementasikan. Jadi OKR bisa diterapkan di perusahaan skala kecil maupun besar, termasuk di Banten. Jadi dengan adopsi OKR ini, perusahaan di Banten bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, inovatif, dan berorientasi hasil. Demikian mungkin penjelasan saya tentang penerapan OKR di Google Corporation menggunakan pendekatan 5W plus 1H. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru, terutama bagi teman-teman yang tertarik tentang manajemen strategi dan pengembangan sumber daya manusia. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan selamat beraktivitas.